puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita masih dilangkahkan ke tempat-tempat yang insya Allah penuh barokahnya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita hancurkan kepada junjungan alam, suri tauladan terbaik, pemimpin umat Islam, baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya seperti saat ini. Para hadirin penonton setia YouTube Mahat Anwar Samarinda, langsung saja saya ingin menyampaikan isi tausiah saya yang berjudul Keutamaan Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada sahabat. Kata Nabi, "Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, tuftahu fihi abwabul jannah wa tuqla fihi abwabul jahim, wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurima." Kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan itu pintu-pintu surga telah dibuka, pintu-pintu neraka telah ditutup, dan syaitan-syaitan telah dibelenggu. Di dalam bulan itu terdapat satu malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu, dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam hidupnya. Ini salah satu khutbah Nabi kepada saya. Salah satu hal yang paling penting dari keutamaan Ramadan ini adalah puncaknya di dalam Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan satu malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita beribadah pada malam itu lebih baik nilainya di mata Allah daripada kita beribadah dengan ibadah yang sama selama 80 tahun lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan Ramadan itu syahrun Ramadan alladzi fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang Allah pilih. Allah memilih 12 bulan dalam 1 tahun hijrah untuk Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Bagaimana Allah memilih Jibril di antara banyaknya malaikat, bagaimana Allah memilih Rasulullah di antara banyaknya nabi, maka begitulah Allah memilih Ramadan di antara banyaknya bulan. Sehingga di sini menunjukkan betapa mulianya Ramadan, sebagaimana mulianya Jibril di antara banyaknya malaikat, sebagaimana mulianya Rasulullah di antara banyaknya waktu-waktu lain, maka begitulah mulianya Ramadan di antara banyaknya bulan-bulan yang lainnya. Dan ketika Allah menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan untuk banyak membaca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk banyak membaca dan menghatamkan Al-Quran. Nabi ketika Ramadan, Nabi menghatamkan Al-Quran dengan pemaknaannya. Bahkan Nabi membaca Al-Quran di dalam sholat tarawihnya dengan bacaan yang panjang. 1 rakaat beliau membaca surah Al-Baqarah, 1 rakaat lagi beliau membaca surah Al-Imran. Bahkan kadang Nabi pernah membaca surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am hanya dalam 1 rakaat. Ini menunjukkan betapa semangatnya Nabi ketika membaca Al-Quran. Ketika Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul taubah, Allah mengampuni dosa-dosa kita karena di dalam bulan Ramadan itu Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tersebut disimpulkan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan ikhlas, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jadikan Ramadan itu sebagai bulan pengakuan kita, bulan memohon ampun atas semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.